Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Datang para pamirsa, para pemirsa Kreweng Aji yang kami hormati, kepada kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sekarang kita melanjutkan kajian kita yang pada saat ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada para pemirsa yang sekarang sedang sakit, Allah segera mencabut penyakitnya dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara yang pada saat ini sedang menghadapi suatu masalah yang berat, yang rumit. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan solusinya yang terbaik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua dari godaan setan dan iblis, dan juga dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam bekerja mencari rezeki yang halalan, yang thayyiban, yang barokah, yang bermanfaat di dunia, yang bermanfaat di akhirat. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita dari segala macam mara bahaya. Marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah pada tempatnya apabila kita merenungkan perjuangan beliau dalam menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan serta kejoliman sebagai manifestasi iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau telah berjuang menegakkan kalimah Allah, dan Allah telah memberikan beliau kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Beliau berhasil menundukkan dunia dan mencapai kemenangan yang hanya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Beliau berjuang dengan tekun dan rendah hati, dengan budi pekerti yang luhur, dengan akhlak yang mulia, penuh kasih sayang terhadap sesama manusia, dan dengan keikhlasan dan ketabahan dalam berkorban berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Di antara orang-orang yang paling mengetahui akan peri kehidupan Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai yang sekecil-kecilnya adalah Baginda Siti Aisyah. Tatkala beliau ditanya tentang budi pekerti Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab dengan singkat, lugas dan tegas bahwa budi pekerti Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah laksana Quran suci.
Ini berarti bahwa Nabi suci Muhammad SAW memiliki semua budi pekerti utama yang disebutkan di dalam Quran suci. Quran suci dalam salah satu ayatnya berbunyi, ini adalah terdapat di dalam surat nomor 68. Surat Al-Qalam ayatnya ayat 4, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang tinggi. Surat 68 yaitu surat Al-Qalam ayatnya ayat 4. Nabi suci Muhammad SAW adalah orang yang paling sederhana dan paling jujur. Beliau mencintai sekali para sahabat beliau. Nabi suci Muhammad SAW selalu bermurah hati sekalipun terhadap musuh beliau atau orang-orang yang memusuhi beliau, baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam mengadili perkara, Nabi suci Muhammad SAW selalu bertindak adil bijaksana. Adil bijaksana. Kawan maupun lawan semuanya dianggap sama. Dalam pergaulan sehari-hari, beliau tidak pernah menempatkan dirinya lebih tinggi dari yang lainnya. Artinya ini adalah setara. Kedermawanan Nabi suci Muhammad SAW tidak ada banding taranya, tidak ada bandingannya, tidak ada taranya di dunia. Beliau tidak pernah membiarkan para pengemis pergi tanpa menerima apapun dari beliau. Artinya beliau tidak pernah menolak seorang pengemis atau peminta-minta. Beliau memberi makan kepada orang yang lapar atau kelaparan, sekalipun beliau sendiri tidak makan. Nah ini, sekalipun Nabi suci Muhammad SAW selalu bertindak andap asyor dan lemah lembut, namun beliau adalah seorang yang paling berani di antara orang-orang yang pemberani. Beliau tidak pernah gentar menghadapi musuh. Bahkan pada waktu orang-orang Mekah berusaha membunuh beliau, siang malam pergi sendirian tanpa merasa takut sedikit pun. Kesucian dan kejujuran Nabi suci Muhammad SAW ini sudah sangat terkenal di seluruh penjuru Jazirah Arab. Berkali-kali musuh mengakui bahwa beliau tidak pernah dusta. Tidak pernah dusta. Sekali beliau berjanji, pasti akan ditepatinya. Sekali berjanji, mesti ditepatinya. Sekalipun mahal tebusannya dan harus mengorbankan apa saja. Demikianlah sekelumit contoh-contoh dan budi pekerti luhur dari junjungan kita Nabi suci Muhammad SAW yang bisa kita sebutkan, karena masih sangat banyak
contoh-contoh yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Contoh-contoh teladan yang paling baik yang harus diikuti oleh seluruh umat Islam. Allah berfirman di dalam surat nomor 33 surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayatnya ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirat wal dzakarillaha katsira, yang artinya sebentar saya bacakan artinya. Sesungguhnya pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang paling baik. Kalau di dalam bahasa Jawa ini, kalau dalam bahasa Jawa, coba saya bacakan yang bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sayekti temen ing utusaning Allah sira duwe conto kang utama tumrap sapa-sapa ing angarep-arep, sapa-sapa sing angarep-arep ing Gusti Allah serta dina wekasan tuwin akeh elinga ing Allah. Jadi itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Lah, sebesar apa kita mampu menteladani Rasulullah? Monggo ini menurut ukuran kita masing-masing. Adalah kurang sempurna dalam memperingati kelahiran Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini kalau kita tidak menguraikan pula sukses yang telah dicapai oleh beliau dalam menyelesaikan revolusi dalam satu generasi. Revolusi yang tidak saja menyangkut bidang sosial, bidang politik, melainkan pula menyangkut semua segi kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Beliau juga telah berhasil melaksanakan pembangunan dalam bidang material, bidang intelektual, bidang moral, bidang spiritual. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memecahkan segala macam problem besar, misalnya masalah perang, masalah kedudukan wanita yang sekarang disebut sebagai masalah gender, masalah minuman keras, masalah perjudian, masalah perjinahan, dan masalah-masalah yang lain-lainnya. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah suatu realitas, bukan suatu khayalan yang menyesatkan. Beliau mengikutsertakan Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupannya sehari-hari. Seakan-akan manusia melihatnya, berbicara kepadanya, dan mohon dicukupi kebutuhannya seperti mereka yang mereka lakukan terhadap orang tua mereka yang penuh kasih
penuh sayang, penuh kasih sayang. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kesadaran akan adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seakan-akan Tuhan itu berhadap-hadapan dengan manusia. Bagi kaum muslimin Tuhan itu dekat sekali, bahkan lebih dekat dari urat lehernya sendiri. Memang kaum muslimin pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tenggelam dalam Tuhan, mereka hidup dan bergerak dalam Tuhan semata-mata. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa perantaraan pendeta dan yang lain-lainnya. Beliau benar-benar menghapus sistem kependetaan dari agama dan menjadikan agama melulu urusan pribadi orang seorang langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, individual. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyapu bersih segala macam tahayul. Islam selalu menyuruh orang menggunakan akal pikirannya dan melarang tunduk saja kepada budak, tunduk saja seperti budak. Islam tidak menindas pikiran perorangan yang benar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan iman dan amal atau perbuatan dan memperlihatkan bahwa iman dan amal sekali-sekali tidak dapat dipisahkan sebagaimana pohon dengan akarnya. Iman dan takwa, iman dan amal perbuatan adalah unsur-unsur yang wajib ada dalam proses yang sama. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memandang anak kecil itu suci. Beliau berjabat tangan dengan anak kecil dan beliau tidak menarik tangannya terlebih dahulu kalau belum dilepaskan. Beliau memondong anak kecil dan mencium mereka. Beliau tidak berkata, biarlah anak-anak kecil datang kepadaku, tetapi beliau sendiri datang di tengah-tengah mereka. Beliau sendiri datang di tengah-tengah mereka. Sebelum datang Nabi Muhammad SAW, semua agama di muka bumi ini praktis mati lemas karena penuh upacara yang tidak berarti. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadikan agama sejalan dengan kehidupan, yaitu hal yang harus dipraktekkan, dilaksanakan, dikerjakan, bukan hanya dipercakapkan saja, bukan hanya diomongkan saja, bukan hanya diobrolkan saja. Agama meminta perhatian pikiran dan hati. Beliau membuat agama menjadi sederhana dan masuk akal, logis, realistis. Beliau membuat agama menjadi sederhana dan masuk akal, sehingga orang yang inteleknya rendah dapat mengerti dengan
mudah. Orang yang inteleknya tinggi juga dapat menerima dengan mudah. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah guru pertama yang menekankan budi pekerti dan perkembangan rohani sebagai tujuan semua agama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan ajaran jihad di tempat yang sebenarnya, yang semestinya, dan mengajarkan bahwa jihad bukanlah untuk membela agama semata-mata, melainkan jihad adalah melambangkan perjuangan melawan hawa nafsu yang rendah. Demikian pula ibadah bukanlah tujuan. Ibadah hanyalah sarana untuk mencapai tujuan, yaitu memperkembangkan batin manusia dengan jalan berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Sempurna. Menurut ajaran Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hubungan dengan Tuhan adalah memperkembangkan rohani manusia menurut garis-garis yang benar dengan mengamalkan agama dan mempraktekkan dasar budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur, akhlak yang tinggi. Agama Islam telah menghasilkan ribuan bahkan jutaan manusia yang dapat menerima sabda-sabda Allah, sabda-sabda Tuhan yang Maha Esa. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada setiap orang untuk mempunyai rasa tanggung jawab atas segala perbuatannya, sehingga dengan demikian beliau memberi pukulan telak, pukulan mati terhadap ajaran perantaraan dan penebusan dosa. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan dasar perdamaian yang universal dengan mewajibkan kepada pengikut beliau supaya mengimankan dan menghormati semua nabi-nabi dan utusan-utusan dari segala agama, seperti agama Buddha, agama Rama, agama Musa, Yesus, dan lain-lain sebagainya. Karena pengaruh agama, maka seseorang muslim tidak pernah mencela Yesus Kristus, tidak. Sedangkan banyak dari golongan agama lain mencerca dan mencaci, bahkan menghina, merendahkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan di dalam agama Kristen dianggap sebagai dewa di langit. Ia adalah manusia biasa dengan segala kelemahannya. Ia pula berwujud manusia dalam jasmani, badan jasmani, dan menderita sakit sebagai manusia biasa. Bahkan ia dipukul musuhnya sampai dipakukan pada tiang kayu palang salib. Tetapi Tuhannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sempurna dan maha tinggi dan bebas dari segala kekurangan dan cacat.
Tuhannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dimengerti dan diinsapi dan dapat dinyatakan oleh pengalaman-pengalaman manusia dan dengan mempelajari alam, yaitu sebagai karyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat dipantulkannya sifat-sifat itu. Tuhannya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Tuhan yang dicintai dan ditakuti sebagai Bapa yang penuh kasih sayang. Suatu kepercayaan hidup kepada Tuhan yang Maha Esa yang pasti bereaksi atas kehidupan moral orang yang percaya. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa hidup menjauhkan diri dari dunia dan godaan-godaannya bukanlah perbuatan utama. Beliau mengajarkan bahwa untuk membabarkan semua kekuatan yang terpendam di dalam diri manusia dan mencapai kehidupan akhlak yang mulia, orang harus berani berkelahi melawan godaan dan menaklukkannya. Hidup adalah perjuangan melawan kejahatan, kebatilan, kejoliman, dan seterusnya. Sedangkan kejahatan, kejoliman, dan seterusnya itu tidak ada putus-putusnya, sehingga perjuangannya kaum muslimin pun juga tidak ada putus-putusnya. Kita akhirkan sekian dulu kajian kita dalam memperingati Maulid Nabi kali ini. Akan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.